Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, di video kali ini Bunda akan bahas tentang pesawat sederhana yang pertama ya, yaitu pengungkit atau tuas. Kita langsung saja ke videonya ya. Jadi teman-teman bisa lihat, tuas atau pengungkit itu adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang prinsipnya itu walaupun dengan gaya yang kecil kita masih dapat mengangkat gitu, benda yang lebih berat gitu ya. Jadi usaha yang kita lakukan itu akan lebih kecil dengan penggunaan tuas atau pengungkit ini. Nah, ini adalah salah satu struktur dari tuas atau pengungkit ya. Ada gaya kuasa, ada lengan kuasa, terus ada gaya beban, ada lengan beban dan titik tumpu. Nah, ini adalah strukturnya. Nah, biar gak bingung, Bunda coba gambarkan lagi ya sebelah sini. Jadi ini Bunda coba gambarkan papan. Ya. Ini adalah struktur tuas jenis pertama ya. Karena tuas itu ada 3 jenis. Oke. Nah, ini coba Bunda gambarkan. Contohnya itu ada pada jungkat-jungkit. Nah, pertama ada yang namanya gaya kuasa atau biasa disingkat dengan FK ya. Nah, gaya kuasa ini adalah gaya yang kita berikan kepada tuas atau pengungkit. Biasanya simbolnya itu bentuknya seperti panah ke bawah ya. Terus yang kedua ada yang namanya gaya beban atau biasa disingkat dengan W besar ya. Jadi gaya beban ini adalah beban yang diberikan gitu. Terus ini ada yang di tengah, ini namanya titik tumpu. Oke, titik tumpu. Nah, terus jarak atau panjang dari gaya kuasa ke titik tumpu itu disebut dengan lengan kuasa. Ingat aja sama-sama K, kuasa ya. Sedangkan jarak atau panjang dari beban ke titik tumpu nih, yang titik tumpunya ini kan, itu disebut dengan LB atau lengan beban gitu ya. Nah, itu buat apa Bunda? Ini biasanya akan kita gunakan untuk mengerjakan contoh-contoh soal. Tapi sebelum kita ke contoh soal, ini Bunda ingin memberikan dulu rumusnya. Jadi rumus dari tuas atau pengungkit itu kalian bisa hafalkan ya. W dikali LB, beban dikali lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa ya. Nih, kalian bisa lihat ini satuan-satuannya, berat beban itu Newton, lengan beban itu satuannya meter ya. Gaya kuasa itu satuannya Newton, terus lengan kuasa juga satuannya meter, dan titik tumpu itu juga satuannya meter. Jadi karena ini tuh ngomongin tentang panjang ya. Jadi kalau tuas itu teman-teman terbagi menjadi 3 jenis ya. Ada jenis pertama, ada jenis kedua, sama ada jenis ketiga. Kita bahas yang jenis pertama dulu. Jadi teman-teman, kalau jenis pertama, tuas jenis pertama atau pengungkit jenis pertama, itu tuh adalah pengungkit yang jadi model utama. Kenapa maksudnya kok bisa gitu? Karena tuas jenis pertama itu adalah tuas yang titik tumpunya itu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Teman-teman bisa lihat ya, ini kan titik tumpu nih, yang kuning nih ya. Titik tumpunya itu ada di tengah, di antara apa? Di antara titik kuasa sama titik beban. Sehingga LK dan LB-nya pun ngikutin. Ya, Bunda perbesar ya. Nah, ini Bunda dapat dari ruang guru ya. Ini sudah ditulis juga sumber gambarnya ya. Nah, ini titik kuasanya ini nih, lengan kuasanya itu antara titik kuasa atau gaya kuasa dan titik tumpu. Jadi ini LK-nya gitu ya. Nah, contohnya itu tuas jenis pertama itu ada jungkat-jungkit, gunting, tang, palu, linggis dan sebagainya. Contoh kalau gunting nih ya, kita coba analisis. Gunting ini kan yang kita pegang nih, digunting ya kan. Nah, ini disebut dengan FK teman-teman. Oke, karena yang kita pegang. Sedangkan ini yang titik tengah ini disebut dengan titik tumpu. Ini adalah O-nya, dan ini yang biasanya memegang kertasnya, ini adalah gaya bebannya di sini. Gitu. Sesuaikan dengan teori titik tumpu itu di antara titik beban dan titik kuasa. Ya.
karena teorinya seperti itu, biasanya sih agar Bunda dapat mengingat dengan mudah, Bunda biasanya tulisin tuas jenis pertama itu urutannya adalah F, O, W. Gaya kuasa, titik tumpu, dan gaya beban. Seperti itu. Oke. Sekarang kita langsung aja ke contoh soal nih ya. Jadi ini kalian tinggal labelin. Kalian harus hafal nih. Ini pasti gaya kuasa ya. Ini gaya kuasa, terus ini pasti beban, terus ini pasti titik tumpu. Nah ini ingat nih, LK-LB nya mana? Ini kan dari titik tumpu ke gaya kuasa, berarti ini pasti LK. Pintar. Terus ini nih, ini dari titik tumpu ke titik beban, berarti ini artinya apa? Betul, ini artinya LB. Gampang kan? Kayak gitu. Nah, terus coba kita kerjain yang nomor 2 nih ya. Berapa gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu? Berarti ini pertanyaannya adalah F-nya ya. Nah, teman-teman sebelum kita masuk ke penjelasannya, teman-teman harus cari dulu diketahuinya apa dulu nih ya. Jadi diketahuinya pertama, diketahuinya itu ini nih. Ini ada W. Berarti ini adalah bebannya ya, 250 Newton. Sedangkan di sini ada 4 meter sama 2 meter. Coba kita lihat, ini mana LK sama LB-nya. Nah, teman-teman gampang nih cara menentukannya. Lihat aja, ini kan titik tumpu nih kan, titik tumpu. Berarti kalau misalkan di teori ya, titik tumpu, jarak dari titik tumpu ke titik ini kuasa kan, itu disebut dengan L apa? LK, betul, ini adalah LK. Sedangkan jarak dari titik tumpu ke titik beban itu disebut dengan LB. Berarti LK-nya 4 meter guys. Sedangkan LB-nya 2 meter. Kayak gitu. Nah pertanyaannya yang ditanyakannya itu adalah berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan dalam mengangkat batu? Berarti adalah FK-nya. FK-nya berapa? Yuk kita langsung aja masukin. Jawab ya, kita langsung jawab aja. Nyari FK, kita pakai persamaan tuas. W dikali LB sama dengan F dikali LK. Ya. Yuk kita langsung masukin aja 250 Newton dikalikan LB. LB-nya 2 meter. Terus F-nya yang ditanyakan. LK-nya 4 meter. Kita langsung aja kali-kalikan di sini. Oke. Nah, 250 dikali 2 itu 500 Newton meter. Ya. Ini F dikali 4. F dikali 4. Kita langsung masukin aja karena F-nya yang ditanyakan, F-nya di depan ya. F, jadi gayanya itu adalah 500 dibagi 4. Berapa? Betul, 125 Newton. Kenapa Newton? Karena ini aslinya kan Newton meter, ini meter. Meternya dicoret-coret. Jadi sisanya tinggal gayanya 125 Newton. Seperti itu. Misalkan ya mengerjakannya ya. Itu tuas jenis pertama, teman-teman. Nah, kalau tuas jenis kedua, gimana Bunda tuas jenis kedua? Kalau tuas jenis kedua sama aja ya. Tapi kalau tuas jenis kedua, yang di tengah tuh bukan titik tumpunya, tapi titik bebannya. Nih, lihat. Yang di tengah tuh titik bebannya, guys. W-nya yang di tengah sekarang. Terus yang di sisi-sisi itu adalah titik tumpu dan titik kuasa. F. Kalau tadi mah si urutannya itu adalah WOF. Nah sekarang urutannya OWF atau FWO. Pokoknya ingat yang di tengahnya itu adalah beban. Nah sehingga lihat panjang LB sama LK-nya pun berbeda. Teman-teman bisa lihat di sini LB ya. LB itu kan jarak dari titik tumpu ke titik beban. Ini titik tumpunya, ini titik bebannya. Beda kan ya? Sedangkan untuk titik kuasa, lengan kuasa itu tuh dari titik tumpu ke titik kuasa. Jadi lebih panjang si LK-nya. Ya, lebih panjang LK-nya. Oke, terus jenis kedua itu, nah ini titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh pengungkit jenis kedua itu adalah gerobak dorong, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita langsung aja deh ke contoh soal. Ini contoh soalnya yang tugas dari Bunda kemarin ya. Nah, ini contoh soalnya kayak gini katanya. Jadi ini ada tuas nih. Ya. Ada
gaya tuas. Kayak gini katanya nih gambarnya nih. Oke, ini 600 Newton. Terus di sini ada kuasa. Begini ya. Nah, di sini ada panjangnya nih guys. Panjangnya dari sini ke sini adalah 30 cm. Panjang dari sini ke sini itu adalah 120 cm. Ini udah jelas banget ya kalau ini adalah tuas jenis kedua. Kenapa jenis kedua? Karena ini adalah O-nya, titik tumpu. Sedangkan ini adalah bebannya. Dan ini kuasanya atau F-nya. Kenapa kayak gitu, Bun? Karena udah jelas banget ini tulisannya kuasa, berarti ini FK-nya. Sedangkan ini Newton, berarti ini W-nya. Dan sisanya berarti ini adalah O. Gitu. Nah, pertanyaannya gini, teman-teman. Ada beberapa step di sini, ya. Kita langsung aja jawab di sini ya. Jawab. Kita lihat dulu diketahuinya ada apa saja, ya. Pertama yang diketahui itu ada W. Udah jelas banget ya. Bebannya itu adalah 600 Newton. Kan? Terus ada LB. Nah, LB pertama dulu nih guys, LB yang pertama dulu. Coba lihat. Di sini kan LB itu adalah lengan beban itu artinya titik tumpu ke titik beban. Ini titik tumpunya, ini bebannya. Berarti dari sini ke sini. Berarti LB-nya adalah 30 cm, gitu kan? Oke. Nah, terus yang harus kita cari lagi adalah ada LK. Nah, lihat teman-teman, ingat kata Bunda ya. Tuas jenis kedua itu LK-nya lebih panjang. Lihat. Tuh, ya. Dari titik tumpu ke titik kuasa. Kan lebih panjang kan? Sehingga LK-nya ini bukan 120, teman-teman, LK-nya. Kalau teman-teman 120 doang, artinya dari gaya ke beban. Salah. Sedangkan LK itu kan dari gaya kuasa ke titik tumpu. Nah, panjangnya segini. Jadi yang benar adalah 120 ditambah 30. Berapa? Betul, 150 cm. Gitu ya. Nah, sekarang apa yang ditanyakan? Nah, sekarang kita cari dulu guys, kita cari dulu FK-nya. Sebenarnya gaya kuasanya itu berapa? Karena di sini kan nggak ada nih FK-nya ya. Ditanyakan itu adalah FK-nya berapa. Yuk kita langsung aja cari FK-nya. Nyari FK seperti biasa ya, yaitu dengan cara W dikali LB. Ini step pertama ya. W dikali LB sama dengan F dikali LK. W-nya 600. Ya, LB-nya 30 cm. F-nya yang ditanyakan, LK-nya 150 cm. Ini tinggal kita kali-kalikan aja teman-teman. Ini 600 dikali 30 adalah 18.000 ya, 18.000. Ininya berarti F dikali 150. Jadi pertanyaannya FK-nya itu adalah 18.000 per 150. Jawabannya adalah 100 berapa? 120 Newton. Nah, ini adalah FK-nya doang, teman-teman. Ini baru FK-nya doang. Nah, pertanyaannya adalah tuas itu biar tetap seimbang nih harus ditambah berapa Newton? Gitu. Harus ditambah berapa Newton si FK-nya biar tetap seimbang pada saat si tali penggantung itu digeser. Tali penggantung tuh ini teman-teman, si O-nya. Ya. Jadi sekarang apa yang teman-teman lakukan adalah teman-teman sekarang kita ubah si LK-nya karena udah digeser T ya. Digesernya gimana Cina? Digesernya menjauhi beban. Berarti ke sana. Menjauhi beban 10. Berarti dikurang apa ditambah? Ditambah. Betul ya, ditambah. Ya, jadi si LK-nya sekarang tuh 30 ditambah 10 karena digeser T tadi menjauhi beban, jadi 40 cm. Sekarang LK yang kedua kita pakainya guys ya. So, sekarang kita masuk ke step 2. Masukin lagi W dikali LB sama
dengan F dikali LK. Oke, kita masukkan ya. Sekarang FW-nya berapa? Tetap ya, masih 600. Nah, LB-nya berapa? LB-nya yang tadi, oh sorry, ternyata bukan LK ya, tapi LB, sorry, ini LB ya, maksud Bunda ya. Ini LB-nya, sorry. LB-nya itu yang ini. Jadi LB-nya itu 40 sekarang, bukan 30 lagi karena udah digeser ya. Sekarang terus ditanya F-nya berapa? Karena F-nya ditanyakan kan, dikali LK. LK-nya tetap. Tapi karena kita udah digeser TA tadi 10 cm, yang asalnya 150 ditambah 10 sama teman-teman. Berapa? 160 ya. Jadi LK-nya 160 gitu. Hitung W seperti biasa kalau sudah seperti ini, 24.000 ya, ini F dikali 160. Terus FK-nya 24.000 per 160. Berapa jawabannya? 150 Newton. Nah, ini belum beres nih, belum beres guys. Kenapa belum beres? Karena kita belum mengurangi. Sekarang kita harus kurangi FK-nya biar kita tahu kira-kira mesti tambahin berapa biar seimbang T. Yaitu dengan cara tadi ini, FK yang pertama dikurangi FK yang kedua. FK yang pertama itu kan 120 ya, 120 dikurangi FK yang kedua itu 150. Jawabannya adalah minus 30 Newton. Jadi agar tetap seimbang, si tuasnya itu harus ditambahkan 30 Newton agar seimbang. Itu jadi jawabannya 30 Newton. Oke, itu contoh soal tuas jenis pertama. Sekarang kita masuk ke tuas jenis ketiga ya. Nah, tuas jenis ketiga pun sebenarnya masih mirip-mirip. Kalau tuas jenis ketiga, yang di tengahnya itu adalah gaya kuasanya, teman-teman. Gaya kuasanya ini, gaya kuasanya ya. Nah, sedangkan berarti yang sekarang lebih panjang itu adalah LB-nya. Nih, lihat lebih panjang. Ya, jadi kalian jangan lagi menghitung si LB itu dari sini ke sini, bukan, karena itu mah tuas jenis pertama. Kalau tuas jenis ketiga mah LB-nya lebih panjang. Kayak gitu, jelas ya? Nah, contoh tuas jenis ketiga itu adalah pinset, alat pancing, stapler, lengan saat memegang benda, dan lain sebagainya. Oke, pause. Coba kita lihat contoh soal yang tuas jenis ketiga. Nah, ini salah satu contoh soal dari tuas jenis ketiga. Ya, ini pertanyaannya berapakah F-nya? Gampang-gampang aja ya. Berapakah F-nya? Nah, teman-teman, seperti biasa kita masukkan dulu diketahuinya apa. Nih, yang pertama diketahuinya ada W. W-nya itu 500 Newton. Terus, kita lihat berapa LK sama LB-nya. Jadi kuncinya di situ. Kita lihat dulu. LK itu adalah jarak titik tumpu ke gaya kuasa. Berarti ini adalah LK-nya. LK-nya itu adalah 50 meter. Sedangkan LB itu adalah jarak titik tumpu ke beban. Ya. Jadi 50 ditambah 10. Berapa, guys? Betul, 60 meter. Jadi LB-nya itu adalah 60 meter. Ya. Terus pertanyaannya FK-nya berapa? Kita tinggal masukin aja W dikali LB sama dengan F dikali LK. Gitu ya. W-nya 500, LB-nya 60. F-nya ditanyakan ya. LK-nya 50 meter. Teman-teman seperti biasa hitung, ntar ketemu F-nya berapa. Seperti itu ya. Gampang kan ya untuk pengungkit. Nah, ini bisa teman-teman screenshot ya untuk mengingat bahwa inilah salah satu struktur dari si pengungkit atau tuas. Oke, itu aja mungkin dari Bunda. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung aja tanya di kolom komentar atau misal japri lewat WhatsApp. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.